Di sini ada Kak Putih, Hai. ada Zanto, Halo. dan ada gue Vira. Malam ini kita mau ngomongin tentang Dark ya. Jadi udah pada nonton season 3 ya semua kan? Ya, Gimana? ajer. Cuma bisa bilang ajer sih. Dengar-dengar ada yang ngebut nonton dalam 5 hari. Ya nggak, Kak Putih nonton berapa lama? Gue mulai hari apa ya? Dia rilis tanggal berapa sih kemarin? Pokoknya gue mulai minggu lalu ya sekitar. Oke, gue nonton dari hari Senin deh. Iya, ngebut berarti hari 5 hari. Gila, 3. Kita nonton satu season aja otaknya udah kayak gini. Gimana nggak? Oh, itu 5 hari 3 season? Enggak, satu season. Anyway. Mabok 3 season. Nggak pakai nafas. Paling pusing season berapa Kak menurut Kak Putih? Mumpung masih panas. Season ini sih tetap. Soalnya kan timeline-nya banyak banget ya. Terus ada 2 dimensi segala. Kayak ini di mana kita di mana. Iya ya benar-benar. Ikutinnya agak lebih susah kayak yang sebelum-sebelum. Dan yang sebelumnya udah susah. Yang 2 aja udah pusing. Kayaknya buat itu dia. Kayak buat hari ini kayak gue bakal mulai dengan sebenarnya impresi in general kalian waktu nonton Dark. Di awal ekspektasinya apa? Dan di akhir abis nonton tuh kayak apa sih yang bikin ini series tuh kayak beda dan stand out gitu loh. What appeal to you guys in the first place? Zando duluan. Sebenarnya kalau gue dulu pertama kali nonton nggak ini sih, kayak dulu nonton trailernya aja terus tertarik coba nonton, dan dulu expect-nya kayak Stranger Things gitu kan. Tapi ternyata setelah nonton satu episode langsung kelihatan beda banget dan langsung kayaknya unik nih, ya udah akhirnya nyobain nonton terus, ikutan pusing selama satu season pertama tuh pusing banget, nggak ngerti apa-apa, kayak bingung gitu. Ini terus setelah di episode 7 atau 8, pokoknya 2 episode terakhir kan baru jelas tuh timeline dan lain sebagainya. Terus kayak ini menarik banget sih, ini kayak dia cerita, maksudnya dia cerita tentang time travel tapi beda banget gitu loh. Kayak kalau menurut gue kayak kebanyakan time travel kayak anggaplah Back to the Future atau yang lainnya lah, itu kebanyakan tuh ngehindarin paradoksnya. Nah sementara kalau Dark ini tuh dia embrace si paradoksnya, itu yang gue suka sih. Terus ya udah akhirnya nonton terus sampai season 2, season 3. Dan yang paling gue suka sebenarnya tuh bukan dari sci-fi-nya, tapi dia incorporate family dramanya di dalam cerita sci-fi-nya itu sih yang jadi resonate banget sih. Kalau Kak Putih? Gue juga awalnya nonton kayak Zando, karena orang-orang bilang ini kayak Stranger Things gitu kan, cuman yang bikin orang Jerman, kayak ya udahlah coba aja. Terus ternyata kok kayak gue nggak nonton trailernya udah langsung hajar aja. Pas episode pertama tuh kayak oke, openingnya aja orang bunuh diri, gila lu. Langsung dia satu episode langsung kayaknya marah, ngebut juga deh, kayak 3-5 hari langsung selesai season 1. Terus ya yang bikin hooknya itu ya itu saya kayak plotnya itu ribet tapi somehow masih bisa diikutin kalau kita nontonnya pelan-pelan dan napas dulu sih ya. Dan benar-benar semuanya nyambung, karena kadang-kadang masih ada yang kalau time travel gitu kayak ada yang ketinggalan gitu kan rasanya. Ini sejauh yang gue tonton waktu itu kok nyambung semua meski ribet gitu. Terus ya itu benar human aspect-nya itu sih kayak benar-benar kayak gue cuma pengen nyelamatin bokap gue pengen menyelamatkan nyatron keluarga Winden, luar biasa ya. Iya, sinetron Indosiar ya. Azab-azab Indosiar. Itu azab banget sih, kota azab banget sih. Iya. Sampai suara hati seorang istri banget juga itu. Kalau gue nonton tuh awalnya juga ekspektasi kayak Stranger Things aja kan. Plotnya depannya mirip kan soalnya. Terus ternyata tone-nya much darker. Tapi yang bikin stand out buat gue tuh kayaknya ini tuh seriesnya poetic banget gak sih? Kayak mungkin kalau disuruh deskripsiin, I feel like it's a poetic melancholy about humanity. Kayak makanya favorit gue pribadi season 2 dibanding season 3, karena ini disclaimer dari awal, nonton Dark tuh gue kayak kadang-kadang lelet banget catch up-nya gak sih, kayak what is happening. Cuman terlepas dinanya susah,
kayak yang bikin bertahan tuh poetiknya itu loh. Misalnya yang gue inget di season 2 tuh yang membekas banget waktu si Jonas mundur ke ke pinggir danau, inget gak sih? Terus ada Martha, terus kayak dia ngomong stuff about time and love. Nah, momen-momen kayak gitu yang bikin Dark tuh spesial gitu buat gue. Dan season 3, while I loved it, gue ngerasa momen poetik kayak gitu tuh banyaknya di ujung-ujung belakang akhir. Dia lebih nge-embrace paradoxnya kayak kata Zando tadi. Makanya kalau gue pribadi lebih suka, favorit gue season 2 sampai sekarang. Kalau kalian gimana? Kalau gue sama sih, gue lebih suka season 2. Kalau gue rankingin ya, 2, 1 sama 3 sih sama aja sih. 3 tuh tone awalnya tuh kayak 1 nggak sih? Kayak dia sama-sama masuk ke dunia baru, terus bikin role baru dan lain sebagainya. Makanya kayak menurut gue kerasa lebih pace-nya lebih deliberate aja. Sementara kalau 2 itu kayak gue udah nyaman sama alurnya, jadi gue kayak masuknya lebih gampang gitu. Terus juga 2 itu banyak momen-momen yang emosional kayak yang Jonas mau ngehindarin bapaknya bunuh diri, tapi dia malah sendiri yang ngebikin bunuh diri. Terus kayak kalau dia mau mau ngelindungin bapaknya dari nggak mati, tapi malah dia yang ngebuat dia mati. Kayak gitu sih, season 2 gue lebih suka juga. Setuju. Kalau Kak Putih? Kan nontonnya ngebut nih. 2 juga. Sama sih 2 juga, karena kayak ya di situ kita kayak tahu semua orang itu act out of love. Bahkan kayak tokoh kayak Noah alias Hano ini nama dibolak-balik aja ya. Oh iya. Baru nyadar kan kayak dia, kita lihat dia di season 1 kayak tokoh yang dingin, calculating, terus nurut banget gitu kan sama Adam. Ternyata dia punya sesuatu yang dia pegang, yang dia kejar. Kenapa dia desperate nurutin Adam gitu kan? Cuma demi anaknya, demi Charlotte gitu. Terus yang semuanya lebih depressing. Iya, semuanya lebih depressing. Dan paradoks duluan mana telur sama ayam antara Elizabeth sama Charlotte itu gue pusing sih, sumpah. Pusing banget. Iya. Terus tiba-tiba kok semua orang ngelahirin satu sama lain, bingung banget. Semua orang ngelahirin. Ternyata kayak berbalik, lu keluarga gue, kita semua keluarga. Azab banget, sumpah. Bahkan dulu gue sempat mikir, jangan-jangan Hannah nih, dia ibunya tuh Hannah juga. Bisa jadi kan. Gimana caranya itu, ceritanya gimana? Dia ngelahirin, dia kan balik ke masa lalu. Lahirin ternyata iya, benar-benar. Tapi kita bisa sepakat nggak sih, Hannah tuh karakter paling menyebalkan di seluruh series ini? Parah. Nggak, kalau gue Orlik. Dua-duanya sih. Coba Orlik. Iya. Hannah nomor 2 lah. Tapi dua-duanya yang satu kok kayaknya selingkuh, kayak menurun di keluarganya, gimana caranya? Betul. Yang satu kayaknya bisa jadi ketua kelompok pelapor se-Jerman gitu ya. Jadi, iya kalau parah banget. Pokoknya waktu di akhir finale seriesnya, akhirnya nyisa tuh satu meja tuh isinya Regina. Siapa aja sih? Regina, Charlotte, Katarina, Hannah. Regina, Katarina, Waller, Peter, Benny, sama Benny ya. Iya. Gue sebenarnya agak-agak lega, Ulrich nggak ada di situ. Tapi kayak, kenapa Hannah yang hidup? Oh, sih ada Hannah. Kenapa? I hated her so much ya, 3 season itu. Tapi iya sih, kalau nggak ada Hannah, Jonas nggak bakal lahir, so ya udahlah ya. Ngomong-ngomong karakter favorit kalian selama 3 season ini, siapa? Apakah berubah-ubah atau konsisten dari awal sampai akhir? Kalau season pertama sih Jonas ya, karena menurut gue kayak udah defaultnya, kayak kita dibikinnya paling connect sama Jonas. Tapi season 2 menurut gue kayak dia cuma jadi kayak apa ya, kayak jadi medium buat ceritanya maju aja. Pokoknya season 2 sama season 3 gue suka sama Claudia sih. Kayak menurut gue dia tuh gimana ya, dia itu penuh misteri gitu. Kayak gue nggak tahu dia side-nya baik atau jahat, tapi caranya dia tuh bisa outsmart karakter yang lain. Itu sih yang gue suka sama Claudia, dari Claudia. Oke. Kalau Kak Putih? Ya, sama sih season 1 karena emang kita dibikin ininya sama, karena dia tokoh utama ya, Jonas. Season 2 sama season 3 tapi gue berubah jadi Katarina. Soalnya... Oh ya, keren banget sih. Iya. Di season pertama dia bener-bener emak-emak nyebelin gitu kan, kayak yang apakah suamiku berselingkuh gitu-gitu. Terus yang dikit-dikit ngomelin anak-anaknya.
Tapi di season 2 dia dibuktiin kayak gimana pun no matter what, she's a mother, she wants to do everything for her family gitu kan. Sampai akhir tragis dia di dimensi yang kedua lah ya, bisa kita bilang, yang dimensi Universe Dark ini. Ya sedih banget sih gue lihat terakhirnya dia yang dibunuh sama ibunya sendiri. Iya, dan di situ ini mungkin gue kepanjangan mikir karena gue SJW kali ya. Abisnya kita diliatin kan kalau emang si ibunya ini suka mukulin dia kan, sering membentak-bentak dia, pokoknya verbal and physical abuse. Dan gue sih ngelihatnya kayak gimana sih abuse dari orang tua ini bakal ya berpotensi untuk membunuh anak lo sendiri gitu, no matter how the circumstances gitu. Kayak sedih banget sih gue di situ kayak kenapa. Terus ada scene Ulrich nungguin di pinggir pintu yang begini gitu, kayak udah jangan. Ayo Ulrich. Tapi what's amazing tuh maksudnya Katarina, despite her upbringing, dia tuh mungkin karakter paling loving di seluruh series ini ya sih. Dia karakter development luar biasa loh. Dia dari yang banget. dari Mean Girl berubah jadi ibu kepala sekolah itu luar biasa. Iya bener juga. Dan maksudnya dia juga punya her fair share of dosa gitu kan waktu remaja. Dia ngebully Hannah ya. Regina. Tapi maksudnya pada akhirnya ya endingnya juga poetik gitu loh menurut gue. By the way, ngomongin soal ini episode yang si Katarina mati, itu episode serem banget gak sih? Apa judulnya? Pokoknya yang semua orang mati. Ulrich mati, si siapa namanya? Si Elizabeth hampir di-rape, Peter mati itu. Episode itu tuh menurut gue dark. Parah. Dark at its darkest gitu loh. Dan gue gak nyangka Dark bakal, selama ini dia selalu serem, tapi gue gak pernah merasa Dark seserem dan sedepressing itu. Menurut kalian episode atau kayak momen terserem buat kalian sepanjang nonton Dark apa? Momen terserem ya? Gue gak tahu sih ini serem atau waktu dicekik apa? Tapi gue paling shock, bukan shock sih, kayak gue ya shock tapi gak yang shock banget gitu. Peter mati itu sih, kayak gue maksudnya gue entah kenapa dia itu dia sangat likable gitu menurut gue karakternya dia. Terus tiba-tiba mati dan kayak udah gitu aja gitu, kayak wah kok dia mati udah gitu aja. Itu sih. Iya benar. Kalau Kak Putih itu triggering banget tuh. Scene itu triggering banget menurut gue. Karena ya jujur sih scene itu sih, karena itu benar-benar nunjukin ya KS gitu. Gue dari awal tuh udah ngerti kayak please jangan ada rape scene. Gue udah kayak ya Tuhan, please jangan ke arah sana. Terus pas bener udah ke arah sana gue kayak fuck, bunuh orang. Gue someone save her, udah bener-bener mau teriak gue di situ. Ya ujung-ujungnya bapaknya aduh ya Tuhan. Nggak kuat gue nonton dari situ, sempet berhenti dulu gue napas dulu. At that moment gue langsung pause seriesnya, terus gue nge-tweet ke Zando, ini apaan nih series gue diserang banget. I couldn't watch it. Tapi kalau gue pribadi, karakter favorit gue, mungkin ini agak-agak underrated, atau mungkin they are properly rated, Magnus sama Franziska. Nah, I just feel di tengah semua kenggak-jelasan ini mereka tuh kayak together gitu loh. Season 3 itu gue pribadi ngikutinnya susah banget, jujur. Nggak tahu kalian juga atau nggak. Atau mungkin gue yang terlalu, I'm in it for the sci-fi, ya, I love sci-fi, cuman bener-bener timeline-nya tuh banyak banget. Walaupun dia ngasih kayak time frame gitu ya, 19 sekian, terus ada yang ngasih kayak gitu. Tapi tetap kadang-kadang gue susah keep track, ini lagi di mana, ini tahun berapa. Bahkan gue kayak, coba deh, kalau luruskan nih kayak Zandu paling ahli nih. Yang gue tangkap tuh, kan dunianya emang cuma 3 biji nih. 3 biji ya. Tapi kok 1 sama 2 tuh ada 2 versi gitu nggak sih? Apa gimana? Karena jadi I don't understand. Gimana? Jadi tuh, seingat gue di episode 5 atau 6, si Eva itu, dia ngejelasin kan ada yang lambang infinity itu. Nah, itu dia bilang, jadi di tiap situ, di titik tengah itu ada suatu momen ketika siapapun bisa memanipulasi time loop-nya. Jadi, kalau misalkan si Eva, dia nyuruh, dia di momen yang tadi itu, dia ngirim satu Martha ke
satu Martha buat nyelamatin Jonas, yang satu dia ngirim satu lagi buat pergi sama Bartos. Nah, si Claudia juga ngelakuin yang sama. Setelah dia tahu kalau ada momen itu, dia ngirim Claudia yang satunya buat ke arah dibunuh sama Noah, yang satunya buat dia jadi diri dia yang sekarang itu. Itu sih, jadi di tiap universe ada 2 universe, dan gue awalnya juga nggak paham, kayak gue harus ngulang episode itu dulu, kayak baru paham. Berarti emang cabangnya ada banyak banget kan. Nah ini season 3 tuh kalau buat gue pribadi agak susah ngikutinnya di situ. Dan while I love that the show kayak nge-embrace paradox kayak yang Zando bilang, gimana ya? Gue suka season 3. Cuman endingnya tuh, nih gue sampai hari ini masih agak berpikir kok endingnya agak cop out gitu ya rasanya. Iya nggak sih? Kayak, I don't know, atau menurut kalian endingnya endingnya hilang itu poetik, tapi gue pribadi ngerasa kayak message-nya tuh, maksudnya gue merasa simbolisme di sini tentang free will, tentang kayak embracing your flaws and everything, tapi pada akhirnya ketika endingnya ini cuma gara-gara satu universe, terus semua orang hilang, dan itu tuh rasanya kayak cop out aja buat gue. Kayak message-nya adalah I don't even know what the message is, tapi jadi hilang aja. Yang satu pengen nihilism gitu, yang satu pengen udah embrace aja reality-nya gitu. Jadi buat gue endingnya I don't know, kurang greget. Kalau buat kalian endingnya gimana? Puas nggak? Gue dibilang puas, biasa aja sih, nggak puas-puas amat. Karena gimana pun gue ngerti ini Greek tragedy ending banget sih. Kayak gimana lo harus sacrifice a few for a lot more gitu kan. Dan kelihatan banget emang dari awal ya dengan referensi Ariadne segala macam, dia banyak banget ngambil referensi Greek tragedy kan. Jadi pas dan kayak, tapi ya emang agak berasa gimana ya, kayak mau bilang klise nggak klise juga, tapi kayak ya kebanyakan cerita time travel di mana lo harus mengundu satu kejadian untuk tidak terjadi butterfly effect di depan ke depannya gitu kan. Kalau gue dibilang puas, tapi menurut gue kayak bener sih, kayak kerasa kayak last minute effort banget. Maksudnya kayak tiba-tiba ada original word, dan maksudnya pertanyaan si Claudia bisa tahu ada original word, bahkan itu masih nggak jelas sampai sekarang kenapa dia bisa tahu, gimana dia bisa tahu, dan maksudnya kalau dia emang dia tahu, kenapa dia harus nyuruh siapa sih Jonas sama Martha yang kesana, kenapa nggak dia sendiri yang nyelamatin. Tapi kalau itu kan, tapi kalau betul sih, tapi kerasa emosional banget, betul. Tapi ya itu kayak masih seharusnya ada ending yang lebih baik, tapi gue nggak tahu apa itu. Iya. Tapi kalau menurut kalian sebenarnya message utama yang mau disampaikan Dark dari selama 3 season kalian, dunia ini nihil, free will tuh nggak ada. Tapi ya udah, kayak if you think things are perfect for you, ya udah go for it, ya udah embrace aja gitu. Atau kan message-nya adalah apa ya? Kayak lo harus bertahan for the sake of your loved ones, despite how bleak things are. Kayak, menurut kalian apa sih message yang paling kalian tangkap dari Dark? Ayo, siapa yang mulai duluan? Sulit ya? Sulit banget. Sulit. Coba gue mencoba berpikir juga nih. Kalau gue pribadi nangkap message-nya, waktu di season 2 tuh menurut gue indah banget. Karena yang gue tangkap tuh di season 2 tuh putus asa banget gitu loh. Kayak no matter what Jonas tries, semuanya tuh ujungnya ya udah it's just a cycle, muter-muter, ya udah nggak bisa diubah gitu loh, mau dia ngubah kayak apa. Tapi despite dia nihil, he still tries. Dan apa ya, menurut gue di season 2 indahnya karena kayak dia ngomongin the beauty of love dan kayak humanity gitu. Tapi di season 3 tuh gue cuma merasa message itu agak-agak hilang aja sih, gara-gara tadi ada kayak konsep nih nyiptain nih ada si dunia pertama bla bla bla, itu gue jadi bener-bener kayak yang tadinya gue punya message yang udah kayak ada benang merahnya gitu di season 1 sama 2, yang membuat gue agak terganggu dengan season 3. Yang disclaimer, gue suka season 3, tapi season 3 ini mendistract meaning yang gue tangkap di season sebelumnya gitu loh. Yang gue tangkap dari season 3 tuh message utamanya mungkin off topic dikit. Gue juga baru di season 3 tuh dibahas kenapa judul series ini Dark.
Kalau nggak salah karena kalau dia bilang ini kan, iya selama ini gue nge-keep the two worlds in the dark dengan all its darkness supaya gue bisa break the cycle or something. That's just interesting. Anyway, pesan yang gue tangkap dari season 3 tuh cuman apa ya? Makanya di otak gue terganggu karena kesannya adalah lo nggak bisa ngapain kecuali pada akhirnya apa ya? Kecuali pada akhirnya kembali ke kodrat penciptaan lo gitu, lo ngerti gak sih? Kayak gue cukup terganggu dengan the way season 3 tuh ngederail pesannya gitu. Kalau menurut kalian gimana? Kalau finalnya canda dulu. Kalau gue sebenarnya sangat tertarik dengan yang konsep yang free will dan lain sebagainya di season 1 dan 2. Tapi gue selalu menganggap Dark ini sebenarnya gue mulai tangkap konsep ini di season 2-nya itu sebenarnya Dark ini kayak gue merasa kalau ini love story gitu sih, kayak orang-orang yang dia tuh ngelakuin hal-hal ekstrim demi ngelindungin orang yang dia cinta, kayak, dan pada akhirnya kenapa gue di kayak gitu karena season 3 pun pada akhirnya kayak dengan si H.G. Tannhaus itu kan juga dia pertama kali ngebuat time machine juga karena dia kehilangan. Terus Love juga. Si Claudia dia mau break cycle-nya karena dia kehilangan Regina. Terus juga Jonas karena dia kehilangan bapaknya sama Martha. Terus Adam pun karena dia cinta sama bapaknya sama Martha, sampai akhirnya dia nganggap kalau dia ngehancurin seluruh dunia dia bisa bikin paradise di mana semua orang bisa hidup. Sementara Martha, Eva, dia karena dia cinta sama anaknya. Makanya dia pengen cycle-nya biar berjalan terus gitu sih, kayak gue nangkepnya. Kayak ini jadi pertunjukan kisah cinta gitu sih. Oke, sih. Kalau Kak Putih. Terlepas dari di finalnya yang kayak simply bilang you don't fuck with time travel, gue juga ngerasa series ini ngajarin sesuatu tentang grief juga nggak sih, tentang gimana orang memproses dukanya sampai step mana mereka berada, dan semua orang di series ini tuh banyak kan nyangkut gitu kan, nggak nyampe acceptance, makanya masih ada yang di anger, ada yang di denial, pokoknya masih berusaha gimana caranya ini nggak boleh kejadian, dan emang ternyata awalnya karena duka yang tidak terselesaikan juga gitu kan. Dia mungkin sebenarnya kalau misalnya Bapak Tannhaus tidak berhasil memproses dukanya dengan benar, ya at the first place dia nggak bakal kejadian gitu. Iya, benar. Gitu. Tapi interesting because you guys brought it up. Sebenarnya kita bisa nonton series ini in terms of dua kuadran love and loss gitu sih. Kayak si Eva tuh nge-represent love, makanya dia nge-preserve the knot gitu. Sedangkan si Adam represents loss, karena dia maunya udah hilanginnya semuanya, dia udah lost too much gitu. Jadi I think that's just interesting, kayak series ini tentang love and loss gitu. Gitu sih. Gimana menurut kalian, ada anything else yang worth noting tentang Dark? Apalagi setelah season 3 ini? Gitu. Gue suka musiknya sih. Dia tiap nyalain musiknya tuh di 10 menit terakhir, tapi masih nyisain 2 menit atau 3 menit scene terakhirnya, kayak musiknya tuh nambah bikin emosi gitu. Dan keren-keren banget pilihan lagunya. Ya, jadi berasa kayak anime yang endingnya diputar dulu pas scene-nya masih jalan gitu gak sih? Betul. Iya. Terus gue suka the way kayak, apa ya, ini series tuh OCD banget. Gimana ya, kayak meticulous mungkin bahasa paling tepatnya. Dengan the way mereka bikin kaleidoskop yang simetris, terus kayak, yang gue bener-bener amazed adalah dengan banyaknya set pieces di series ini, bisa koheren banget gitu loh semuanya. Terlepas dari emang pada dasarnya kompleks ya. I think everything just works so well together. Gitu. Terus kalau boleh tahu, kalian biasanya emang into sci-fi nggak? Kayak is sci-fi your go-to genre, atau ini unusual buat ngikutin sesuatu yang sci-fi banget, hardcore gitu? Kalau dibilang into sci-fi, gue nonton sci-fi tapi bukan genre favorit sih, kayak ya udah nonton aja, kayak bukan go-to gitu. Kayak Westworld nonton, Devs nonton, Stranger Things nonton. Tapi belum ada yang sci-fi yang benar-benar ngebuat gue emotionally resonate banget, gue connect sama Dark ini sih. I see. Setuju. Kalau Kak Putih?
Kalau gue sci-fi, ya sama sih kayak Zando, nonton aja, cuman bukan kayak the biggest sci-fi geek out there gitu. Gue nonton Dark karena thrillernya sih, karena gue emang suka banget thriller kan. Dan dibilang, ya itu kayak, ini tuh lebih, lu bikin lu gregetan, bikin lu lebih takut, lebih pusing, kayak mana sih ini bikin gue takut, bener ternyata. Tapi serem banget ya emang kalau buat gue sih. Momen yang paling mind blowing tuh waktu telur sama ayam, waktu Charlotte sama Elizabeth itu gue bener-bener kayak itu gila itu sih. Gak nyangka, jujur gak nyangka. Itu gak nyangka. Dia bisa kepikiran kayak gitu ya penulisnya. Wah gila. Terus baru gue kepikiran gitu, ini mereka di pencatatan sipilnya gimana ya? Terus Ibu dilahirkan tahun berapa? Masih suka ketawa. Gila. I love that. Maksudnya, jadi one thing, ini mungkin nggak apa ya. Jadi my boyfriend kayak baru mulai nonton Dark, sama kayak Kak Putih ada ngebut gitu. Terus satu hal yang dia point out adalah Dark ini tuh bener-bener semua hal tuh konsekuensial, nggak ada cop out gitu maksudnya. Yang mana itu nggak sering ada di tontonan kita gitu loh. Apalagi bagi seorang wibu kayak dia bilang yang kurang dari Japanese stuff tuh hal-hal konsekuensial kayak gini gitu. Dan konsekuensi ini I think humanizes the story yang amat sangat intricate gitu sih. Ada komentar lagi? Ini kayaknya udah saking banyaknya stimulus dari Dark kita sampai pusing sendiri. Pusing betul. Intinya kalau ada yang belum nonton Dark, terus kalau udah takut duluan gara-gara ini sil-silnya kata stres ya. Menurut gue kayak just stay for the right, for the love story kalau menurut kata Zando. Kalau buat gue for the poetic melancholy. Kalau kata Putih for the humanity in it gitu loh. Jadi jangan takut duluan, saran gue dengan dengan intrikasinya, karena di internet udah banyak penjelasan, udah banyak silsilah keluarga, udah banyak timeline. Zando juga bikin, mungkin bisa baca artikelnya. Gitu sih kalau dari gue. Kalau segitu dulu, until next time. Ada closing statement tentang Dark dan your viewing experience. Kalau dari gue mungkin closing statementnya adalah menurut gue Dark ini series yang cukup original. Belum ada, I consider myself cukup suka sama sci-fi. Tapi kayak kata Zando juga, gak ada jarang sci-fi yang nge-balance emotionality-nya secara head-on tuh bikin dia watching. Gitu. Kalau dari Zando sama Kak Putih, ada closing statement? Mungkin ya itu sih, jangan takut nonton Dark. Kalau pusing, nikmatin aja dulu. Ntar kalau udah ketahuan jawabannya pasti puas banget sih. Itu sih. Kalau dari gue ya jangan terlalu mikirin ribet nih silsilahnya, ribet timeline-nya, kayak ya lo nontonnya santai aja deh, nggak usah dibawa stres. And it's really worth the ride sih kalau kata gue. Oke, gue lupa satu hal. Ini bukannya bikin perbandingan atau apa, tapi since I'm sure you guys udah nonton banyak series yang somewhat on surface level mirip, misalnya Stranger Things. Would you guys recommend others buat nonton Stranger Things atau Dark? Personal menurut kalian aja. Kalau gue disuruh milih, tentu recommend Dark. Ya karena itu ceritanya lebih kompleks, lebih dapat emosinya, karakternya lebih ada depth-nya. Tapi balik lagi sih ke orang-orang, kalau maksudnya kalau pengen yang fun ya nonton Stranger Things. Tapi Dark pun sebenarnya bisa fun sih dari teka-teki dan bahasanya itu. Jadi Kalau gue sih gini ya, kalau lo lagi males mikir tapi pengen seru-seru, pengen ditakutin yang seru, lo nonton Stranger Things. Kalau lo lagi pengen nontonan yang bikin lo mikir, yang lo nggak keberatan mikir sambil nonton, ya udah nonton Dark. Tapi kalau ditanya, Put mendingan yang mana ya? Dark lah, gila lo. Betul. I agree. Oke. Mungkin hari ini buat Dark segitu dulu. Gue yakin banyak banget yang bisa dibahas sampai semalaman soal Dark, saking rebeknya. Tapi I guess kalau bisa gue rangkum, berarti Dark ini series yang menarik karena kita bisa nonton series ini in terms of love and loss gitu loh. Kayak semua action dari
para karakternya bisa lo lihat dia lagi, dia acting out of love, acting out of loss, dan menurut gue itu sangat-sangat interesting. Dan konsep cycle dan trifecta ini juga jadi bingkai yang menarik buat tentang free will, tentang emotions, tentang family, dan I guess that's mungkin sebagai penutup itu dulu until our next discussion. Terima kasih Kak Putih sama Zando di sini. Sama-sama. Thank you. Terima kasih juga. Semoga makin banyak yang nonton. Amin. Gitu. Oke, dadah. Bye.